wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk memenuhi mata kuliah micro teaching, di sini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar. Nah, penasaran videonya seperti apa? Silahkan dinonton ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik Bu Guru. Wah, semangat sekali ya. Nah, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Ucapkan salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pertama itu Teguh Sirajuddin. Kalian dulu. Kemudian Rian, Bu. Muhammad Idil, Bu. Fajria, kemudian Abdullah. Tidak datang ini. Ini Alfa ya. Henry. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, Ibu akan tanya terlebih dahulu mengenai pertemuan kita yang lalu mengenai sistem reproduksi. Nah, ada yang tahu apa itu reproduksi? Saya Bu. Nah, silakan Teguh. Terjadinya secara seksual Bu. Nah, betul sekali. Apa itu seksual, Rian? Jauh nih. Itu terjadinya di Itu di dalam ya. Kemudian ada yang tahu lagi apa itu reproduksi, Idil? Bertemunya sel kelamin jantan dan betina Bu. Nah, betul sekali ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, tadi sudah benar sekali ya jawabannya, bahwa reproduksi itu merupakan, artinya itu terbentuknya individu baru. Berarti proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, betul sekali. Nah, reproduksi juga ini terbentuk itu di dalam. Di dalam artinya dia itu terbentuk terjadi secara fertilasi di tuba fallopi. Nah, kemudian alat reproduksi pada manusia juga ini dibagi menjadi dua. Ada alat reproduksi pada laki-laki dan ada juga alat reproduksi pada wanita. Nah, kalau alat reproduksi pada laki-laki itu terdiri lagi dari dua, ada yang bagian luar dan ada juga yang bagian dalam. Nah, apa sih itu bagian luar dan dalamnya? Nah, alat reproduksi laki-laki yang bagian luar itu contohnya itu penis dan juga skrotum. Nah, kemudian alat kelamin laki-laki bagian dalam itu contohnya seperti testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulboretral. Nah, untuk alat reproduksi wanita sendiri itu juga terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk bagian dalamnya itu, bagian luarnya itu seperti luban vagina, ada labia mayor, ada labia minor, dan juga mons pubis
dan juga klitoris. Sedangkan untuk alat kelamin bagian dalamnya itu terdapat ovarium, tuba fallopi atau opiduk, dan uterus atau rahim. Anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, Ibu akan bertanya, nah, apa itu skrotum? Siapa mau menjawab? Ibu, Nah, silakan Idil. skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis. Nah, betul sekali. Nah, ada yang tahu fungsi dari skrotum itu apa? Saya Bu, Nah, silakan. sebagai tempat bergantungnya testis. Nah, betul sekali ya. Nah, skrotum ini dalam menjalankan fungsinya itu dia itu dapat mengubah ukurannya. Misalnya dalam suhu dingin, nah skrotum akan mengerut, dia akan mengecil karena dingin. Nah, kemudian sebaliknya apabila cuaca panas maka skrotum akan melebar, dia akan mudah kendor. Nah, seperti itu ya mengenai skrotum. Ada apa Dian di belakang? Mohon diperhatikan anak-anak. Apabila guru sedang menjelaskan, mohon diperhatikan karena apabila Anda anak-anak ribut dalam pelajaran maka tidak ada yang akan masuk ke dalam otak kalian. Mengerti? Ngerti Bu? Silakan. Dulu dan Adik, Ibu akan membagi kelompok. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Nah, untuk kelompok 1 yaitu Idil, Ardi, dan Riang membahas mengenai alat reproduksi laki-laki. Nah, silakan dibentuk kelompoknya. Untuk kelompok 2 yaitu Teguh dan Henry itu membahas mengenai alat kelamin wanita. Nah, silakan dibentuk kelompoknya. Nah, tugas kelompok ini akan dikumpulkan hari ini. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas individu, yaitu membuat video pembelajaran mengenai alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya, dari kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 1 kan membahas mengenai alat reproduksi laki-laki. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja ya. Silakan. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, dan vas deferens, prostat, vesika, seminalis, dan kelenjar bulboretal. Nah, silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu alat produksi wanita. Saat dilahirkan, seorang anak wanita telah mempunyai alat produksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat produksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mus pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terjadi ovarium, tuba fallopi, opiduk, dan uterus rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul sekali ya dari pemaparan kelompok 1 dan 2 mengenai Terima kasih, alat Bu. reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita ya.
untuk dibawa pulang, pelajari ya di rumahnya. Silakan ketua kelas untuk membagikan tugasnya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, nah di sini Ibu sudah membagikan media handout, media pembelajaran handout. Di situ ada tugas 10 nomor mengenai materi hari ini. Nah, batas waktu pengumpulan dari tugasnya itu 1 minggu ya. Jadi minggu depan harus dikumpul. Halaman berapa, Bu? Cari saja halaman pada halaman 40. Di situ ada tugas esai dan juga pilihan ganda. Dijawab ya, minggu depan harus dikumpulkan. Nah, kemudian ketua kelas mohon disiapkan kelasnya untuk kita pulang. Ucapkan salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi